Bapak ini nih dalam satu pokok murni hasil produksinya itu ada 100%, misalkan saya gambarkan seperti itu ya Pak. Tidak bisa bertambah walaupun bapak-bapak kasih obat perangsang jadi 200%. Pak maksudnya ya? Jadi nggak bakal bertambah hasil produksi ataupun murni produksi yang ada di dalam pokok itu sendiri cuman gara-gara obat perangsang, tidak Pak. Jadi tapi kenapa Pak Ade kok bisa sebelum saya kasih obat perangsang sehari saya cuma dapat 1 kilo. Setelah saya kasih obat perangsang 1 hari saya dapat 2 kilo. Nanti kita ulas di sini Bapak Ibu ya. Supaya kita sama-sama coba buka pola pikir kita bahwasanya obat perangsang ini tujuannya buat apa sih sebenarnya pada tanaman karet kita. Yang selama ini Bapak Ibu kalau motong kan setiap hari ya katanya. Bener Pak ya? Walaupun dioles setiap hari Pak? Enggak. Kalau dioles berapa hari sekali Pak nyadap? Berarti 1 hari nyadap, 1 hari libur. Berarti 2 hari sekali ya. Saya coba akan gambarkan ini Bapak supaya bapak-bapak dan ibu-ibunya paham. Dan saya coba akan buka pola pikir kita sama-sama tentang produksi yang ada di dalam pokok karet kita. Saya akan kasih gambaran 25% di kotak pertama, 25% di kotak kedua, 25% di kotak ketiga, 25% di kotak keempat. Yang pertama ini jatah untuk daun lateknya Bu. Ini saya presentasikan gambar latek dari 4 kolom ini. Dari satu pokok ini ada 100% latek yang ada di dalam pokok kita, pokok karet kita. Paham Bapak Ibu ya? 25%-nya jatah untuk batang ataupun pokok. 25%-nya ini jatah untuk akar. Dan yang 25% terakhir itu jatah di mana dari 3 unsur ini ada kekurangan Bu. Jadi di sini ditulis sama saya DLL dan lain-lain. Dari 4 kolom ini tidak ada yang tertulis untuk manusia Bu. Hukum alamnya tanaman karet ini, latek itu untuk bertahan hidup dia sebenarnya, bukan untuk memberikan latek pada kita sebagai manusia. Tidak ada Bu. Selama ini cuman gara-gara keusilan manusia aja, makanya karet mau mengeluarkan latek untuk kita. Kalau kita nggak usil, saya yakin karet nggak akan ngasih latek Bu. Paham maksudnya? Kalau nggak Bapak Ibu potong, dia mengeluarkan latek untuk kita nggak Bu? Pasti dia bertahan untuk kehidupan dia. Oke ya. Kalau misalkan nih tanpa ada obat perangsang, Bapak Ibu sekali motong mengeluarkan 25%. Contohnya, jatah daun habis dalam 1 hari pemotongan. Bapak Ibu mengeluarkan 1 hari tanpa obat perangsang 25%. Dengan memulihkan kembali yang saya ceritakan tadi Bu, dengan memulihkan kembali latek yang ada di kolom kosong ini, dia membutuhkan 48 jam Bu, atau 2 hari 2 malam. Paham Pak ya? Bisa Bapak bayangkan kalau tanpa oles Bapak Ibu nyadapnya setiap hari tanpa libur. Ini hari Senin Bapak udah nggak sama Ibu udah nghabiskan 25%. Hari Selasa Bapak Ibu motong lagi. Latek yang udah kita ambil di hari Senin itu baru pulih di hari Selasa itu baru setengah Bu. Paham ya? Hari Selasa motong lagi berarti untuk memenuhi 25%, jatah daun setengah, jatah batang juga setengah kita ambil di hari Selasa. Karena ini belum pulih, waktu kita baru 1 hari 1 malam. Karena hari Senin kita ambil, hari Selasa kita ambil lagi. Nah hari Rabu, karena kita mau bangkit atau mengutip di hari Kamis, hari Rabunya kita sadap lagi. Ini Bu, yang 25% ini baru pulih separuh lagi. Yang jatah batang baru pulih full, karena baru kemarin hari Selasanya diambil setengah, baru pulih full. Udah kita ambil lagi di hari Rabu, menghabiskan jatah untuk batang. Ini prosesnya. Jadi kalau setiap hari dan terus menerus Bapak Ibu nyadapnya setiap hari tanpa ada libur, maka akan terjadi kondisi jatah latek untuk daun ini tidak pernah terpenuhi. Sehingga terkadang daunnya bisa rontok. Paham Mbak ya?
Karena dia membutuhkan waktu 48 jam, Pak. Ini tanpa ada obat perangsang. Bisa Bapak bayangkan ya, kalau pakai obat perangsang, Bapak Ibu, karena kalau tanpa obat perangsang 25%, kalau pakai obat perangsang berarti 2 kali lipatnya ya. Misalkan kita pakai obat perangsang menghasilkan, Pak, kalau saya pakai obat perangsang pisau pertama bisa lebih 2 kali lipat penghasilannya. Karena yang diambil itu, Bu, langsung dari jatah daun dan jatah batang. Bukan nambah banyak produksi yang ada dalam satu pokok, Pak, bukan. Tapi yang diambil langsung dari jatah daun dan jatah batang, diambil dalam waktu 1 hari. Makanya kalau dari Suti, untuk obat perangsang ini dianjurkan minimal 3 hari sekali penyadapan. Minimal, itu udah paling sering. Syukur-syukur bisa lebih 4 hari, 5 hari sekali, itu lebih bagus kalau pakai obat perangsang. Jadi kalau cuman 2 hari 1 kali yang kata datunya tadi, bisa dipastikan, Bu, untuk 1 kolomnya aja membutuhkan 48 jam, apalagi kalau 2 kolom berarti 2 kali lipatnya untuk memenuhi produksi latek yang ada di tanaman pokok kita. Sedangkan kita nyadap cuma 2 hari 1 kali. Berarti baru separuh ini baru penuh jatah batang, besoknya udah kita potong lagi. Bahkan sampai menghabiskan ke bagian akar di hari berikutnya tanpa ada libur dan jeda. Sehingga terjadilah terkadang biasanya kalau karet sudah terlalu sering di dalam pekerjaan penyadapan, sudah terlalu over dari obat perangsang, dia punya sifat perlindungan diri, Bu. Karet itu punya sifat perlindungan diri, maka terjadi mati alur sadap. Pernah dengar, Pak? Mati plan. Jadi dia berpikir kayak gini, daripada saya yang mati, mendingan saya nggak mau ngasih kamu latek lagi. Itu prinsip dari karet. Makanya sering kalau yang mati plan itu tuh pertumbuhannya bagus, daunnya subur, batangnya sehat. Karena memang produksinya cuma memenuhi untuk pertumbuhan dia aja, tidak mau mengeluarkan untuk kita lagi. Ibarat kalau sudah tanaman karet ini mati plan, dia sudah marah sama Bapak Ibu semua. Iya, Bu, dia sudah marah, dia udah nggak mau bantu lagi Bapak Ibu. Bisa jadi kalau terlalu dia sakit hati, dia mati tegak. Karet ini mati tegak, udah putus asa banget dia. Pernah Ibu nemuin? Ya kan? Karena terlalu over di bagian dosis obat stimulan atau terlalu sering kita di bagian penyadapan. Yang harus Bapak ingat, kalau tanpa obat perangsang pastikan 2 hari sekali penyadapan. Kalau tanpa obat perangsang. Kalau pakai obat perangsang pastikan minimal 3 hari sekali penyadapan. Kayak gitu ya. Karena biasanya ada petani yang mengeluh kalau terlalu pun sering kita sadap setelah kasih obat perangsang, pisau kedua dan ketiga itu yang keluar banyaknya kadarnya cuma kadar air aja, Bu. Bener ya? Ya udah habis, Bu, produksinya udah Bapak Ibu habiskan. Yang seharusnya dia itu udah kita ambil tenaganya, kita suruh istirahat 2 hari dulu kalau tanpa obat perangsang, dia pulih lagi kita ambil lagi. Biar istirahat dulu, dia pulih baru kita ambil lagi. Ini dia belum pulih, udah besoknya kita ambil lagi. Ini belum pulih lagi nih, jatah daun udah habis nih, udah ngambil jatah batang. Udah batang juga udah habis, suruh kerja lagi, jatah akar habis. Sampai stok latek produksi untuk mempertahankan hidup dia aja nggak ada. Ya udah lagi, mendingan dia mati pelan. Atau kalau dia putus asa banget, bunuh diri lah dia, mati tegak. Kayak gitu, Bu ya. Kan kita bisa posisikan ke kita dong, sebagai kita manusia ya. Logikanya kalau kita sering kerja, nggak pernah, ya itu yang saya ulang tadi, nggak pernah dikasih makan, terus dikasih obat perangsang, suruh kerja terus, ya udah. Tinggal nunggu stroke biasanya. Kenapa, Bu? Menganu itu apa? Menganu itu apa, Bu? Oh, mati tegak. Mati tegak. Mati rasa. Kebas. Udah oke, udah paham, Bu. Jangan kemana-mana lagi. Aku biasanya traveling itu. Kalau udah kayak gitu tuh udah kemana-mana ini.
Oke ya, yang jelas yang saya maksud mati tegak, pohonnya itu tuh nggak nunggu roboh dulu dia mati, gitu ya. Oke, oke kita bahas lagi tentang stimulan Bu. Stimulan itu obat perangsang yang gunanya tujuannya untuk memperlambat tertutupnya pembuluh latek. Ini Mas. Loh, nenek. Mana Pi? Di sini Mas, sorry. Nah ini. Jadi tadi kita udah sedikit menjelaskan tentang pembuluh latek Bu. Nah ini gunanya untuk memperlambat tertutupnya pembuluh latek. Obat perangsang ini, kenapa di sini ada gambar etrel? Ini bukan jualan etrel ya Bu ya. Ini boleh Bapak Ibu beli merek dagang lain, terserah mau getahku. Di sini biasanya apa tuh merek dagangnya? Getah ya, getah kayak gini ya. Karena ini juga belinya di sini tadi Bu. Coba untuk ngasih contoh, nggak apa-apa, mau getah, mau etrel, ada lagi katrol, ada lagi, apalagi Bu, yang pernah Ibu dengar, sepa, apalagi Pak? Oke, itu apa nggak tahu. Yang pasti merek dagangnya apapun, yang pasti yang harus Bapak lihat adalah kandungan di dalam etrel itu sendiri. Contohnya ada ditulis di bagian botolnya ini 10 PA. Benar Bu ya? Yang seperti ini. Jadi kalau Suti ataupun Michelin menganjurkan kepada petani, bahkan kami juga pakai etrel Bu, di kebun perusahaan kami memakai yang 10 PA kandungannya. Tidak boleh lebih. Paham Bu ya? Tidak boleh lebih. Karena semakin besar kandungan ini, semakin besar juga kualitas kerja sistem dia ini ke tanaman karet kita. Bahkan kalau kita nggak pakai aturan lagi, itu udah cepet banget untuk membunuh tanaman karet kita. 10 PA juga kalau untuk standar Suti sama perusahaan, dia wajib dipecah konsentrasinya Bu. Dari 10 ini menjadi 2,5%. Paham Bu ya? Dari 10% ini kandungan bahan aktifnya yang ada di getah ini dirubah menjadi 2,5%. Caranya kayak gimana? Bandingnya 1:3 Bu. 1 botol ini dibanding 3 botol air ini. Kayak gini modelnya ya. Jadi 1:3 air. Sesuaikan aja, kalau misalkan ini 500 mili, maka perbandingan airnya 1500 mili. Kalau ini 250 mili etrel ataupun getahnya, maka perbandingannya 750 mili air. Pokoknya perbandingannya 1:3 untuk memecah konsentrasi dari 10% dalam kandungan botol ini Bu. Untuk umur karet di bawah 23 tahun masa produksi. Kalau di atas 23 tahun masa produksi, maka ditambah konsentrasinya jadi 5%. Cara pembaginya kalau 5% gimana Pak Ade? 1:1. 1 liter ini bandingannya 1 liter air. Paham Bu ya? Itu harus dipahamin, karena kalau sekiranya nanti campurannya Bapak Ibu kurang, berarti overdosis pada tanaman karet kita. Setelah percampurannya 1:3, nanti pengaplikasiannya Bu, ada caranya, jangan di alur sadapnya Bu Pak ya. Bapak Ibu kalau ngoles di bagian mananya? Di alur sadapnya ya. Kalau untuk Michelin tidak dianjurkan ngoles di bagian alur sadapnya, tapi yang kita oles di bagian dinding sadapnya. Paham ya? Dinding sadapnya itu ini Bapak, biar saya gambarkan. Contoh ini pokok tanaman karet kita Pak. Nah ini sadapan kita Bu. Misalkan ini gambar mal. Ini alur sadap yang kita sadap. Jadi yang dianjurkan oleh Suti dan Michelin 1 cm di bagian dinding sadapnya ini Bu, yang kita oles. Paham ya? Jangan di bagian alur sadapnya. Kenapa? Kalau di alur sadapnya sering terjadi petani itu tuh ngeluh kalau kasih obat perangsang yang banyak cuman pisau pertama aja.
Setelah pisau kedua dan ketiga hilang. Ya wajar karena obat olesnya Bapak langsung buang di pisau pertama. Paham ya? Kan yang dioles totalnya Pak. Bener nggak Pak? Jadi pastikan yang dioles itu 1 cm dari alur sadap ke atas itu dinding sadapnya. Prosesnya, cara aplikasinya mulainya dari setengah, tarik ke atas, lalu tarik ke bawah. Olesnya dari tengah, tarik ke atas, lalu tarik ke bawah. Paham ya? Kenapa nggak boleh Pak Ade kalau dari atas langsung ke bawah? Kenapa Pak Ade nggak boleh dari bawah langsung ke atas? Yang kita pakai ini kan bahan cair Pak. Kalau udah etril dicampur air jadinya cair. Kalau kita membutuhkan kandungan oles itu 1 gram 1 pokok, ini dasarnya dosisnya 1 gram 1 pokok dalam 1 pokok karet. Kalau kita oleskan dari ujung sini Bu, khawatirnya nanti ada oles yang terbuang. Karena dia bahan cair ya. Kalau seandainya kita dari ujung bawah sama, takutnya ada yang terbuang, olesnya tidak masuk konsentrasi ke bagian yang 1 cm ini. Jadi kalau dari tengah, biarpun dia ngalir ke bawah, kita sempat narik lagi nanti ke bawah Bu. Jadi persis 1 gramnya per pokoknya bisa tercampur rata di bagian dinding sadapnya ini. Karena konsentrasi untuk 1 gram untuk 1 pokok ukurannya 1 gram per pokok. Dan tidak boleh, pesan Michelin, tidak boleh mengoles pakai sikat gigi, kata Daturio tadi. Nggak boleh. Sikat gigi digunakan untuk nyikat gigi. Yang dianjurkan untuk ngoles itu pakai kuas yang 1/2 inci. Kayak gitu ya, gambarnya seperti ini Bapak. Di sini kalau ngoles pakai sikat gigi apa enggak Bu? Wajar, pabrik Pepsodent marah nanti. Ya. Yang harus dipakai ini kuas yang 1/2 inci seperti ini. Nanti dipotong bulunya ini kurang lebih ukurannya 1,5 cm sisakan. Untuk konsentrasi dari 1 gram 1 pokok tadi. Nah ini gambar yang saya maksud. Langkah awalnya dari tengah, tarik ke atas, putar, tarik ke bawah. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Karena kita konsentrasi 1 gram ini benar-benar Bu. Kalau seandainya, mending kalau kurang tidak begitu ngepek ke tanaman karet kita. Tapi kalau lebih, yang seharusnya dia minum cuman butuh 1 gelas, kita kasih 1 ember, kembung perut Bu. Nah sama karet juga. Yang seharusnya di umur 23 tahun ke bawah dia kapasitas dosis yang dibutuhkan cuman 1 gram, kita kasih 2 atau 3 gram lebih, bisa kembung perut karet kita ini. Gara-gara terlalu overdosis di bagian stimulan tadi. Sehingga resikonya mati pelan atau mati tegak. Itu resikonya Bu. Terkadang karet itu mati tegak itu belum tentu karena jamur, tapi karena ulah kita yang nggak tahu tadi, terlalu over dalam ngasih obat stimulan. Paham Pak ya? Ini jadwal memberi obat perangsang. Di sini ada beberapa contoh Pak. Karena kita ini tanamannya okulasi di perusahaan, jadi di sini ada beberapa contoh okulasi yang akan saya gambarkan ke Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan karet alam kita akan samaratakan cara olesnya bisa dipakai oleh misalkan kayak PB217 atau PB260. Tapi di sini saya akan ngulas yang PB217 Pak. Bu, 217 PB217 ini adalah nama klon dengan umur 1 sampai 8 tahun masa produksi. Misalkan umur tanaman karet itu tuh dari awal sampai 8 tahun masa produksi, putaran pengolesannya 12 putaran per tahun, kepekatan etefonnya hanya 2,5%. Jadi 12 putaran per tahun tuh 1 bulan 1 kali. Dengan umur 1 sampai 8 tahun kalau PB217. Kayak gitu Bapak ya. Beda lagi kalau PB260 sama PB235. 1 sampai 4 tahun masa produksi, 4 putaran per tahun, berarti 3 bulan 1 kali ngolesnya dengan umur seperti ini. Nah kalau 5 sampai 8 tahun
itu 5 putaran per tahun dengan kepekatan etofon 2,5%, itu bisa dibilang 2,5 bulan sekali ngolesnya. Paham ya? Di sini kalau ngoles Bapak Ibu berapa kali sekali? Berapa hari sekali? Seminggu sekali. Istimewa. Pokoknya setiap habis bangkit oles. Bangkit oles. Gerak. Mantap. Yo. Iya, karena itu Pak, overdosis. Sebenarnya kita sama-sama tahu kan Bu, sama bapaknya, maksudnya gini, kita ini buat kebun, ya kan, buat aset hidup kita itu supaya lebih lama, bener nggak Bu? Tujuannya kan kayak gitu kan. Tapi tanpa kita sadari apa yang udah kita lakukan justru malah mempercepat aset kita ini habis, bener nggak Bu? Yaitu karena resiko. Kalau pakai obat perangsang, Pak Ade sebenarnya kalau karet bagus nggak sih? Kalau nggak dikasih obat perangsang itu lebih bagus. Tanpa obat perangsang itu lebih bagus sebenarnya. Ya, tapi dia tahan umurnya lama Pak. Itu yang kadang sering banget petani berpikirnya. Kayak gini, Pak Ade kan saya ini sekarang butuh, makanya saya lakukan obat stimulan. Bener nggak Bu? Karena sekarang kita butuh. Ibu bisa menjamin nggak 15 tahun kemudian kebutuhan ibu udah nggak ada lagi? Ya kan? Tapi karet kita udah nggak bisa diapa-apain. Bener nggak Bu? Kecuali kalau bapak sama ibu 15 tahun kemudian bisa menjamin aku stop, nggak bakal butuh